Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok kami akan membahas terkait materi distribusi khusus diskrit lanjutan, di mana kelompok kami yakni kelompok 5 Statistika Matematika 2 2018 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Dia Ayu Lestari dengan NIM T 2018-7065. Lalu yang kedua ada Haifa Subhan dengan NIM T 2018-7076. Ada juga Rofiatin Aziza dengan NIM T 2018-7045. Lalu ada juga Isni Putri Rizkiah dengan NIM T 2018-7063. Dan yang terakhir ada Muhammad Admiruddin dengan NIM T 2018-7057 dengan dosen pengampu yakni Bapak Alfaris Putra Alam MPD. Pada video kali ini materi yang pertama yang akan kita bahas yakni distribusi Poisson, di mana pada materi ini akan dibahas oleh saya sendiri yakni Dia Ayu Lestari. Pada distribusi Poisson terdapat definisi 8.4 yakni fungsi peluang Poisson, di mana fungsi peubah acak X dinyatakan distribusi Poisson jika dan hanya jika fungsi peluangnya itu berbentuk sama dengan Px sama dengan Px sama dengan X sama dengan lambda pangkat X dikali dengan E pangkat min lambda per X faktorial, di mana X itu adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Peubah acak X yang berdistribusi Poisson dinyatakan juga peubah acak Poisson. Penulisan notasi dari peubah acak X yang berdistribusi Poisson adalah Px, lambda, yang artinya peubah acak X berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Lalu, selain definisi 8.4, rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Poisson bisa dilihat dalam dalil 8.4, di mana dalil 8.4 itu terkait parameter distribusi Poisson, di mana dalil 8.4 itu berbunyi rataan, varians, dan fungsi pembangkit dari distribusi Poisson adalah sebagai berikut, di mana mu itu adalah sama dengan lambda, di mana sigma kuadrat itu adalah sama dengan lambda, maka mxt min e pangkat lambda dikali e pangkat t min 1, ter. Itu adalah dalil 8.4. Selanjutnya, bukti dari 8.4. Yang pertama terkait mu sama dengan lambda. Berdasarkan rataan diskrit, maka mu itu adalah sama dengan EX, di mana sigma X dikali dengan PX sama dengan sigma tak hingga X sama dengan 0, X dikali dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Itu adalah sama dengan sigma tak hingga X sama dengan 1, X dikali dengan lambda pangkat X dikali dengan E pangkat min lambda per X min 1 faktorial. Misalkan di sini Y sama dengan X min 1. Batas-batas untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan tak hingga, maka Y sama dengan tak hingga. Mu sama dengan EX itu adalah sama dengan sigma tak hingga Y sama dengan 0, lambda Y plus 1 dikali dengan E pangkat min lambda per Y pangkat Y faktorial. Itu adalah sama dengan sigma lambda Y sama dengan 0, lambda Y dikali dengan E lambda pangkat Y dikali dengan E pangkat min lambda per Y faktorial. Itu adalah sama dengan lambda dikali dengan 1, di mana mu sama dengan EX sama dengan lambda
itu adalah terbukti. Itu untuk pembuktian yang pertama. Lalu kita lanjut untuk pembuktian yang kedua, untuk membuktikan sigma kuadrat itu adalah sama dengan lambda. Berdasarkan definisi varians, maka sigma kuadrat itu adalah sama dengan var x dikali dengan x kuadrat itu adalah sama dengan fx kuadrat. Itu adalah sama dengan x dikali x min 1 plus x min x kuadrat. Sama dengan dikali dengan x dikali dengan x min 1 plus x min x kuadrat. Berdasarkan nilai ekspektasi diskrit, maka x min 1 itu adalah sama dengan sigma x min 1 px. Itu adalah sama dengan sigma tak hingga x sama dengan 0, x dikali dengan x min 1 dikali dengan lambda pangkat x dikali dengan pangkat min lambda per x faktorial. Itu adalah sama dengan lambda tak hingga mulai dari x sama dengan 2 untuk lambda pangkat x dikali dengan pangkat min lambda per x min 2 faktorial. Misalkan y itu adalah sama dengan x min 2. Batas-batas untuk x sama dengan 2, maka y itu adalah sama dengan 0. Untuk x sama dengan tak hingga, maka y juga sama dengan tak hingga. X dikali x min 1 itu adalah sama dengan sigma tak hingga per dari y sama dengan 0 lambda pangkat y plus 2 pangkat min lambda per y min 2 faktorial. Itu adalah sama dengan lambda kuadrat dikali dengan sigma y sama dengan 0 untuk lambda pangkat y dikali dengan pangkat min lambda per y faktorial sama dengan lambda pangkat 2 dikali dengan 1. Maka x min 1 itu adalah sama dengan lambda kuadrat. Sehingga apa? Dari hal itu bisa kita temukan bahwa sigma kuadrat itu adalah sama dengan variabel x sama dengan lambda pangkat 2 dikali dengan lambda dikali dengan min lambda. Maka sigma kuadrat itu adalah sama dengan var x, itu dimana itu adalah sama dengan lambda, dimana sigma kuadrat sama dengan lambda terbukti. Itu untuk pembuktian yang kedua. Kita lanjut untuk ke pembuktian yang ketiga. Berdasarkan definisi pembangkit momen diskrit, maka m xt itu adalah sama dengan sigma x untuk pangkat tx dikali dengan px. Itu adalah sama dengan sigma lambda per x sama dengan 0 dikali dengan pangkat tx dikali dengan lambda pangkat x dikali dengan pangkat min lambda per x faktorial. Itu adalah sama dengan pangkat min lambda dikali dengan sigma tak hingga mulai dari x sama dengan 0 untuk x untuk lambda maksudnya dikali dengan pangkat 1 dikali pangkat x per x faktorial. Itu adalah sama dengan pangkat min lambda dikali dengan pangkat lambda kali pangkat 1. Maka mxt itu adalah sama dengan pangkat lambda dikali dengan lambda pangkat pangkat 1 terbukti. Di sini ada contoh 8.8. Misal, kita kan sudah tahu definisi 8.4 dan juga dalil 8.4. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh 8.8, di mana soalnya itu adalah apakah artinya y p x, 2, kemudian tuliskan bentuk peluangnya, penyelesaiannya, di mana y p x, 2 itu adalah artinya adalah pengubah acak x berdistribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 2, di mana fungsi peluang dari y berbentuk px min 2 pangkat lambda dikali dengan pangkat min 2 per y faktorial, di mana y itu adalah sama dengan mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Sekian penjelasan dari saya terkait distribusi Poisson dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih.